Kita mulai saja ya perkuliahan pada malam hari ini biar nanti tidak terlalu malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bisa bertemu kembali ya untuk mata kuliah etika profesi. Nah, ini memang ada sedikit perubahan jadwal dari yang minggu kemarin kita biasanya di hari Rabu pagi. Tapi karena bermutur dengan mata kuliahnya Pak Hamludin ya, yang mana filsafat ya kalau nggak salah, itu kemudian saya pindah ke hari Kamis. Nah ini semoga biar teman-teman bisa dapat semuanya gitu ya, tidak meninggalkan salah satunya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi keempat ini kita akan banyak membahas tentang etika profesi gitu ya. Nah, ini memang tidak semua profesi saya cantumkan sebagai kode etiknya. Hanya ada beberapa saja yang sekiranya ini menjadi pengetahuan buat teman-teman. Nah, ini karena memang saya di jurusan ilmu komunikasi gitu ya. Jadi saya banyak menyoroti beberapa kode etik yang memang berhubungan dengan ilmu komunikasi gitu. Apa saja nanti akan kita lihat ya. Saya akan share screen dari untuk mata kuliah yang ini. Baik. Mulai ya. Nah, ini kita bicara tentang perbandingan dari kode etik gitu ya. Ada berbagai macam kode etik yang mungkin akan kita sama-sama bahas di sini. Yang pertama kode etik humas atau kode etik public relation. Yang kedua kode etik jurnalistik, kode etik jurnalis atau wartawan. Ketiganya kode etik penyiar, keempatnya kode etik hukum, kelimanya kode etik bisnis atau perdagangan. Nah, memang teman-teman untuk pembahasan pada malam ini saya tidak mengambil semuanya ya di kode etik ini karena kalau diambil semuanya nanti akan terlalu panjang gitu ya. Jadi yang saya ambil di pokok-pokoknya aja, yang penting-pentingnya saja gitu ya. Jadi buat pengetahuan buat kita. Apa saja sih sebenarnya perbedaan di antara kelima kode etik ini? Baik, yang pertama kita bicara tentang kode etik humas atau kode etik public relation. Nah, teman-teman, sebagaimana kita tahu, fungsi utama dari humas atau fungsi utama dari public relation dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan adalah apa? Menciptakan hal yang positif tentang perusahaan atau tentang organisasi tersebut. Fungsi utamanya itu. Gitu. Jadi kalau ada hal yang negatif, dia buru-buru tuh bagaimana organisasi atau perusahaan itu tetap berjalan tentang positif. Jadi gitu, mempertahankan atau meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Gitu ya. Baik, apa saja sih kode etik humasnya? Pastinya karena kita tinggal di negara Indonesia, pastinya sebagai landasan dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada juga piagam PBB sebagai landasan kehidupan internasional, kemudian deklarasi ASEAN. Nah, jadi teman-teman, kode etik humas ini selain tadi dasarnya dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar, di kode etik ini juga mengambil tadi apa yang menjadi kode etisnya di dalam secara internasional, piagam PBB, ada juga deklarasi ASEAN gitu. Jadi sifatnya tidak hanya skop nasional tapi juga internasional sebenarnya gitu ya. Baik, ada beberapa pasal utama yang memang bisa kita bahas di sini. Pertama tentang pasal 1 tentang komitmen pribadi. Jadi bagaimana seorang anggota Perhumas itu berarti Persatuan Humas gitu ya. Nah, memang teman-teman di kita itu banyak memang organisasi-organisasi yang modelnya Persatuan Humas gitu ya. Nah, ini yang Perhumas ini yang memang ada sejak lama ya, Persatuan Humas Indonesia itu. Jadi ini setahu saya Perhumas ini adalah gabungan antara humas-humas yang ada perusahaan swasta dan pemerintah dan lembaga pemerintah. Jadi Perhumas Persatuan Humas gitu. Ada lagi misalkan ada PHRI Persatuan, ada lagi apa? Persatuan Humas Hotel Indonesia ada juga. Persatuan Humas perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif segala macam itu ada. Jadi kalau dulu awal-awal terbentuknya komunitas organisasi humas Humas ini awalnya itu dari pemerintah dulu. Pemerintah kemudian dengan swasta. Jadi semua perusahaan boleh.
Kemudian makin lama ke sini tersegmented gitu. Jadi tergantung dari ininya pekerjaan bidangnya apa. Hotel ya hotel, perusahaan humas hotelnya sendiri gitu. Tadi otomotif, kemudian media ada seperti kayak gitu ya, teman-teman. Baik, pasal 1 tentang komitmen pribadi. Jadi menurutnya standar moral dalam menjalankan profesi. Jadi tetap teman-teman ya, ketika kita bicara tentang pribadi, moral yang utama, etikanya. Lagi kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Kemudian bagaimana tentang perilaku terhadap klien atau atasan? Harus dan tadi berkata jujur pastinya ya. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan. Kepentingannya satu aja, kepentingan organisasi tadi ya. Menjamin kerahasiaan kepercayaan klien dan atasan, tidak menerima pembayaran di luar kesepakatan. Jadi bagaimana public relation ini, seorang PR atau seorang humas, menjaga hubungan yang baik antara pihak kliennya dan pihak perusahaan atau organisasi. Jadi kedua-duanya ini tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya. Jadi saling menguntungkan malah. Nah itu di tengah-tengahnya peran public relation yang seperti itu gitu ya. Pasal 3-nya kita bicara tentang bagaimana perilaku PR kepada masyarakat dan media massa. Nah, ini memperhatikan kepentingan mereka, publik, tidak melibatkan diri dalam bentuk manipulasi, tidak menyebar informasi yang tidak benar. Artinya apa? Dalam hubungannya dengan masyarakat dan media massa, PR harus berkata jujur, apa adanya sebenarnya kayak gitu ya. Memang satu sisi untuk menekan citra perusahaan, tapi ada sisi lain misalkan ketika kita perusahaan yang misalnya dalam keadaan posisi buruk misalkan ya. Nah, bagaimana tentang PR bisa membicarakan hal seperti ini kepada masyarakat, tapi tanpa harus mengorbankan tadi membuat citra perusahaan tetap buruk. Bisa dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya apa ya halus, yang sifatnya tidak menjelekkan perusahaan itu bisa aja gitu. Jadi tergantung bagaimana penyampaian informasinya. Gitu. Nah, memang teman-teman ini kalau kaitan dengan media massa, itu PR dan media massa itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan. Itu ibarat sisi mata uang. Media massa memerlukan PR untuk informasi, PR juga membutuhkan media massa untuk memberitakan, menginformasikan apa yang tadi yang diperlukan oleh masyarakat, dibutuhkan kliennya misalnya. Dan bagaimana perilaku dengan teman sejawat? Nah, pastinya tidak sengaja merusak, mencemarkan reputasi atau profesional sejawatnya, tidak merawakan diri, mendesak klien segala macam. Nah, bisa baca. Nah, teman-teman, kode etik humas ini tadi selain ada landasannya internal apa dari PB segala macam, juga mengambil ini adalah dokumentika dari Confederation European of Public Relations (ERP) dan International Public Relations Association (IPRA). Ini merupakan lembaga-lembaga humas yang memang di internasional yang sudah terkenal gitu, yang lama. Jadi apa yang ada di dalam kode etik humas perhumas yang ada di kita itu senada dengan apa yang ada di mereka gitu ya, di tingkat internasional. Yang keduanya mengenai kode etik jurnalistik atau wartawan. Nah, ini memang bagi tenaga kewartawan itu wajib memegang kode etik seperti ini gitu ya. Ini terutama ini versi Dewan Pers ya gitu. Memang kalau kita bicara tentang organisasi kewartawanan, sekarang sudah ada banyak gitu ya, ada AJI, ada PWRI kalau nggak salah, Persatuan Wartawan Republik Indonesia, ada segala macam gitu ya. Nah, kita yang memang yang versi Dewan Pers. Dewan Pers ini ada lembaga institusi persatuan wartawan yang memang dibentuk oleh pemerintah. Ada dewan pengawasan segala macam. Setidaknya ada 11 pasal berkaitan dengan kode etik jurnalistik versi Dewan Pers. Pastinya Partai Indonesia pasal 1 independen, tidak menghasilkan berita yang akurat, prima, dan tidak beretikat buruk. Artinya apa? Berita yang dihasilkan oleh seorang wartawan atau yang kemudian dimuat di media itu tidak terkooptasi oleh berbagai macam kepentingan. Kepentingannya hanya satu, buat kebenaran gitu ya, untuk menyampaikan informasinya, kejujuran gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh dari pemilik modal, tidak pengaruh dari penguasa, partai segala macam gitu. Kemudian membuat berita yang akurat, ada check and recheck-nya gitu. Ada tabayunnya gitu. Kemudian tidak beretikat buruk gitu. Nah, yang keduanya pas Warta Indonesia menempuh cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik gitu. Jadi ini memang ada tahapan-tahapan teman-teman ya. Kok ada yang belum di-akses sih? Biasanya langsung masuk ini. Teman-teman pakai link yang kedua ya, jangan pakai link yang pertama. Itu ya untuk masuk ke sini. Kemudian Warta Indonesia untuk jalan profesional. Artinya gini teman-teman.
tetap ada cara-cara yang sopan dan beradab gitu ketika kita mewawancari narasumber gitu. Tidak boleh misalkan ketika dia berada di ruang private gitu kan, kita wawancara yang mungkin dia tidak berkenan gitu, enggak gitu. Saya juga dulu begitu. Saya jadi wartawan tuh 18 tahun gitu ya, 15 tahun diantaranya saya di grup Kompas Gramedia. Nah, ketika saya wawancara pun saya gitu, ketika mau wawancara public figure atau tokoh publik, saya pasti akan janjian dulu dengan asistennya, dengan manajernya, gitu, atau dengan dia langsung misalnya ada nomor teleponnya. Jadi saya secara sopan dulu, saya bikin janji dulu, bikin appointment dulu, gitu ya. Terkecuali memang ada yang namanya wawancara doorstop gitu, jadi langsung, misalkan dia keluar dari ruang anggota DPR gitu, kan wawancara partai nggak apa-apa itu ya, beda lagi. Tapi kalau misalnya yang bentuk personal wawancara eksklusif, kita harus janjian dulu gitu. Juga kita menghormati waktunya dia, kita menghormati kapan dia punya waktu luang gitu. Tidak bisa kita langsung menyerobot gitu. Jadi ada etikanya, ada adabnya di situ. Kemudian wartawan ini selalu menguji informasi seimbang. Jadi ketika kita membuat sebuah berita nih ya teman-teman ya di dalam wartawan, itu informasinya tidak boleh hanya sepihak aja. Harus misalnya ada sebuah masalah, harus ada dua belah pihak, bahkan tiga, satu lagi pihak netralnya gitu ya. Misalkan apa? Ada kasus kriminal, keributan masalah penganiayaan gitu. Pasti ada pelakunya, ada korbannya, satu lagi ada polisi, kayak gitu, ya. Jadi berimbang pemuatannya. Jadi dari pelakunya seperti apa, korbannya seperti apa, dari polisinya seperti apa. Dan tugas wartawan adalah menyajikan sebuah data, bukan opini dari si wartawan. Menyajikan data aja, menjaga informasi aja. Kesimpulan benar dan salahnya itu di tangan pembaca. Ya, saya ulangi ya. Seorang wartawan ketika menulis atau membuat berita, itu dia hanya menyampaikan kebenarannya, menyampaikan beritanya. Kemudian apakah kemudian yang salah pelakunya atau misalnya si korbannya misalkan ya, itu biarkan si pembaca yang menyimpulkan sendiri gitu. Jadi tidak boleh misalkan wartawan itu menggiring sebuah opini pemberitaan, oh yang salah itu si pelakunya, enggak boleh gitu. Cindy maaf untuk audionya di itu dulu. Dulu ya Cindy. Oke, lanjutnya pasal 4. Nah, ini tidak boleh membuat berita bohong, fitnah atau sadis, cabul. Kenapa wartawan tidak boleh membuat berita bohong? Karena dia dibaca oleh banyak orang. Dibaca oleh massa, dibaca oleh publik. Bayangkan kalau misalkan kita membuat berita bohong, ya, berapa banyak orang terprovokasi oleh berita kita. Ini hati-hati nih. Dosanya besar loh. Gitu ya. Yang kelima, Martin Indonesia tidak menyebutkan menyiapkan identitas korban kejahatan asusila. Makanya teman-teman ya, kalau kejahatan asusila kita sebut suka pakai inisial tuh. Inisial AS, IB, AJ, atau kita sebut melati gitu ya, korbannya, mawar gitu ya. Memang begitu. Jadi ada aturannya, tidak boleh menyebutkan. Pasal 6-nya, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Artinya kita dengan profesi wartawan gitu ya, tidak boleh mentang-mentang saya wartawan, saya boleh bebas melakukan apa saja gitu, mengancam pihak-pihak lain. Kalau misalnya tidak menurut kemauan saya akan sebarkan lewat media saya. Nggak boleh kayak gitu. Tidak boleh menyalahgunakan. Tidak boleh menerima suap. Itu dalam hal pemberitaan gitu. Kita mau membuat berita tapi ada pihak lain yang tidak berkenan, kemudian kita dikasih berikan uang. Nggak boleh gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian pasal 7 hak ini memiliki hak tolak dan melindungi narasumber. Gitu. Nah ini gini, biasanya begini. Kalau di Tempo suka ada tuh menurut narasumber yang terpercaya gitu ya. Nah itu berhak tuh wartawan itu melindungi si narasumber tersebut untuk keselamatannya, apalagi mengenai berita yang penting, informasi yang penting. Karena kalau diberitahu nanti dia akan baik si narasumbernya akan terancam jiwanya maupun keluarganya, ini hati-hati gitu. Begitu juga dengan off the record. Kita kan narasumber bilang off the record ya, nah informasi yang saya berikan gitu ya. Nah, si wartawan juga harus menghormati off the record-nya si narasumber. Artinya bisa berarti informasi tersebut tidak dimuat di medianya, atau bisa juga misalkan tidak dimuat siapa yang berbicara, tapi informasi tetap sampai gitu. Saya dulu begitu. Ketika saya bisa wawancara dengan narasumber yang penting gitu ya, kemudian narasumber bilang, Pak Budi, ini off the record ya, informasi dari saya. Saya kemudian rada menawar, boleh nggak Pak? Informasi yang Bapak berikan ini
saya tetap tulis di media saya, tapi nama Bapak tidak saya sebut sumbernya dari mana, hanya saya sebut menurut sumber yang terpercaya, boleh tidak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang suka ada nego. Kenapa? Kadang-kadang saya anggap informasi ini penting gitu. Oke, lanjutnya. 8. Warta Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka, diskriminasi. Wah, ini nggak boleh. Artinya tidak boleh melanggar SARA gitu. Kemudian tuh juga tidak boleh merendahkan orang yang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa segala macam, nggak boleh gitu ya. Selanjutnya 9, menghormati hak narasumber gitu. Tentang kehidupan pribadinya. Nah, saya juga dulu begitu ya. Ada beberapa narasumber yang dekat dengan saya gitu. Saya tahu oh ternyata apa yang dia ucapkan itu ternyata tidak sesuai dengan kehidupan pribadinya misalkan kayak gitu. Tapi saya menghormati narasumber saya. Saya tetap tidak menyiarkan apa yang saya lihat. Saya hanya menulis apa yang dia katakan secara resminya gitu. Kadang menjadi dilema buat saya gitu ya. Tapi ya sudah dicapai. Saya menghormati narasumber saya karena kebetulan dia tahu saya juga saya tahu dia gitu ya. Saya mau menghormati kehidupan pribadinya. Nah, wartawan Indonesia segera mencabut yang 10 ya, meralat segala macam bila terhadap kekeliruan. Nah, ini juga terkadang pernah saya lakukan juga. Terjadi kekeliruan misalkan masalah nama, gelar atau misalkan tempat gitu ya, yang tidak akurat misalkan. Nah, itu kadang-kadang suka ada seperti itu. Kemudian wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hal koreksi secara profesional. Jadi kalau misalkan ada yang membantah, yang mau segala macam, ya kita jawab saja gitu ya. Nah, memang ini menjadi resiko wartawan ya, ketika kita menulis sebuah berita atau pemberitaan, ada yang memang hal-hal yang memang tidak disukai oleh narasumber atau mungkin salah. Dulu saya pun pernah berurusan dengan polisi gara-gara masalah tulisan saya, gitu ya. Hanya karena saya bisa mempertahankan tulisan saja ya, karena itu memang asli kebenarannya. Baik, lanjut mengenai kode etik penyiar. Nah, sebenarnya kode etik penyiar maaf teman-teman, ini audionya itu dulu ya. Siapa ya? Ini Dafani ya. Maaf, audionya itu dulu, silang dulu. Baik, mengenai kode etik penyiar. Nah, ini tentang penyiaran ada memang aturannya ya, nomor 32 tahun 2002 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga swasta dan standar program komisi persidangan. Nah, ini sebenarnya hampir sama tadi dengan wartawan ya, karena ini sama-sama untuk menyebarkan sebuah informasi atau pesan. Tadi kita dilarang bersifat fitnah, menghasut, bohong segala macam, kekerasan, cabul, penyalahgunaan narkotika, terlarang segala macam. Ini tidak boleh gitu. Kemudian dilarang memperolok, merendahkan, tadi mulai SARA, melecehkan yang miskin, lemah segala macam, itu tidak boleh gitu ya. Kemudian wartawan penyiaran melaksanakan kegiatan berdasarkan kode etik jurnalistik. Nah, perundang-undangan. Jadi tetap kode etik penyiar juga mengacu ke situ gitu, hampir sama. Kemudian menyarat berita bila ada yang salah tadi dengan sama dengan wartawan. Kemudian melanggar UU penyiaran dikenakan administrasi segala macam. Nah, teman-teman di dalam lembaga penyiaran ini, terutama televisi ya, ada memang bila melanggar itu bisa dicabut siarannya, hak siarannya gitu. Kalau di lembaga penyiaran ada namanya KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, lembaga inilah kemudian yang memantau keberadaan dari televisi gitu. Atau melihat sebuah tayangan layak atau tidaknya dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Karena kalau tidak ada pengawas seperti ini nanti akan sembarangan lembaga penyiaran dalam memuat pemberitaan, memuat hiburan segala macam yang bisa melanggar tata kelola gitu ya. Zaman Orde Baru dulu gitu ya, zaman Pak Harto dulu pernah dulu namanya Menteri Penerangan ya, kalau sekarang Menteri Informasi dan segala macam. Dulu ada Menteri Penerangan Pak Harmoko, dia pernah melarang pemuatan lagu-lagu cengeng di televisi gitu. Iya. Kenapa? Karena dianggap itu bisa mencengengkan masyarakat Indonesia. Waktu itu anggapannya seperti itu. Nah, itu dari lembaganya seperti itu. Itu KPI kebetulan waktu itu di bawah Departemen Penerangan. Sampai segitunya. Nah, kalau di kita kan banyak tuh. Dulu acara Tukul juga pernah terkena sanksi administratif, tidak boleh bersiaran karena dianggap pelanggaran norma misalkan. Ya. Oke. Selanjutnya mengenai kode etik hukum. Ini sudah jelas ya. Kita bicara tentang hukum, sudah ada aturannya.
Nah, untuk para profesi hukum, artinya orang yang menjalankan profesi hukum seperti polisi, pengacara, segala macam gitu. Nah, pasti harus bisa mewujudkan memelihara ketertiban dan di dalam masyarakat. Karena di tangan mereka lah fungsi hukum digunakan gitu. Didaya gunakan di mereka lah gitu. Jaksa gitu untuk menuntut gitu kan. Hakim untuk memutuskan mana yang benar atau yang salah. Polisi gitu. Juga begitu. Di tangan mereka lah para penegak hukum ini sebuah hukum dijalankan gitu. Karena ketertiban keadaan menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Sarana untuk menunjukkan ketertiban segala macam. Pelaku termasuk dalam profesi hukum, hakim, advokat. Nah, kalau kita bicara kode etiknya pasti berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam lembaga-lembaga tersebut. Lembaga perhakiman misalkan atau kejaksaan, polisi masing-masing pasti punya kode tersendiri, punya peraturan-peraturan sendiri yang secara etika moral harus dilaksanakan. Tapi secara kode hukumnya seperti ini gitu ya. Mereka harus bisa menjaga ketentraman masyarakat. Bagaimana memperlakukan hukum sama semua di masyarakat. Idealnya seperti itu. Ya walaupun kenyataan di lapangan ya wallahu alam ya, masih banyak hal yang kita temui yang tidak wajar. Tapi idealnya seperti itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai kode etik bisnis perdagangan. Nah ini memang kalau misalnya kita bicara kode etik bisnis perdagangan, kita kaitannya dengan bagaimana sebuah bisnis dalam perdagangan ini dijalankan bisa saling menguntungkan gitu. Artinya tidak ada pihak yang lain yang kemudian saling memanipulasi atau menggunakan pihak lain untuk kepentingannya gitu. Jadi begitu. Dalam ilmu bisnis seperti itu gitu. Memang terkadang itu secara kadang-kadang etika ini tidak secara baku di apa ya, ditulis atau ini, tapi kadang sudah sama-sama pengertian gitu. Ya walaupun kadang-kadang ada peraturan-peraturannya juga ya. Misalkan kalau untuk ekspor harus seperti ini, biasanya di lembaga pemerintah, gitu. Tapi itu masalah peraturan. Tapi kalau kode etik antar penjual dengan penjual gitu, itu ada semacam bahasa etika tertentu yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama, pedoman bersama. Gitu. Oh kalau misalkan pengiriman sekian lama, pembayarannya nanti setelah seminggu setelah pengiriman kayak gitu. Itu sudah ada menjadi kesepakatan bersama biasanya. Dan mereka artinya apa? Ketika menjalankan bisnis atau perdagangan, kedua pihak sudah saling tahu tata caranya, aturannya seperti apa, etikanya seperti apa. Dan itu memang berbeda-beda ya di setiap bisnis yang dilakukan. Tidak semuanya sama gitu. Tergantung dari tadi aturan bisnisnya. Nah, sebenarnya kalau kode etik di sini ya sudah muncul lama ya, di era tahun 70-an gitu ya, di Amerika, di Inggris segala macam, kemudian Eropa. Lihat nih, etika bisnis adalah sesuatu yang praktis dan menyenangkan untuk dilakukan. Bisnis mengalami keuntungan, bisnis sementara para konsumen mengalami kenikmatan, kepuasan, kesejahteraan. Jadi tidak hanya hubungannya etika bisnis antara pebisnis dengan pebisnis, tapi juga pebisnis dengan konsumen gitu, yang mengkonsumsi produk dari yang dihasilkan oleh produsen gitu ya. Bagaimana kemudian si produsen mengkonsumsi produk yang dikonsumsi oleh produsen tadi sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Ya kalau sudah sesuai dengan butuhnya ya pasti kan ada kenikmatan, ada kepuasan sendiri gitu. Oh ternyata sesuai yang saya butuhkan. Saya pakai sampo clear misalkan karena buat saya ternyata ini cocok buat saya untuk mengalami mengatasi ketombe gitu ya. Contohnya begitu. Saya merasa puas ya kayak begitu. Prosesnya juga puas karena produknya dibeli oleh masyarakat gitu yang membutuhkan. Jadi sebenarnya ada saling simbolisme mutualisme ya, simbiosis mutualisme. Nah, tapi ada juga kelemahan etika bisnis itu mengenai general, teoretikal dan imparsial. Artinya apa? Terkadang dalam etika bisnis itu bisnis kan terus berkembang gitu ya. Sementara sumber-sumber pedoman-pedoman etika yang ada tadi masih terlalu umum, tuh general. Masih terlalu umum. Jadi tidak spesifik mengenai bisnis yang dijalankan misalkan. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian terlalu teorikal ya. Terlalu idealisme banget kayak gini. Tapi nyata di lapangan ternyata sangat berbeda. Dan tadi masalah prakteknya di lapangan kadang-kadang agak ini. Nah, itu teman-teman kadang ada yang berbeda. Makanya terkadang-kadang dalam etika bisnis tadi terkadang tadi antara tahu sama tahu antara satu dengan yang lainnya gitu. Tapi yang saya lihat belakangan memang untuk etika bisnis antara pebisnis dengan satu dengan pebisnis lain, mereka kan tergabung dalam sebuah komunitas tertentu ya, komunitas misalkan dalam bisnis otomotif gitu ya,
Di otomotif ada etikanya sendiri yang mengatur. Jadi mereka di dalam itu sudah tahu sama tahu, oh seperti ini kalau di bisnis otomotif. Begitupun dengan bisnis yang lainnya gitu. Ya. Harga jualnya, harga jual eceran, misalkan untuk hotel gitu ya, yang hotel itu kan sudah ada standarnya di daerah ini untuk yang kelas ini berapa gitu. Jadi ada kesepakatan bersama, kadang-kadang begitu, ya. Begitu dengan yang lain, harga produk-produk yang lain gitu. Jadi mereka bersaing secara sehat kayak gitu, ya. Nah, etika bisnis tergantung dalam interaksi bisnis antar pihak yang berdagang, gitu. Nah, tadi ya, saya menegaskan aja untuk etika bisnis itu tidak hanya antara pebisnis satu dengan pebisnis lain, tapi antara pebisnis atau produsen dengan konsumennya. Dengan konsumen udah pasti bagaimana konsumen bisa merasakan kebutuhannya, bisa merasakan manfaat dari produk yang dibelinya, kemudian produsen tadi ada kepuasan terhadap produk yang dibeli oleh masyarakat. Oke, teman-teman, slide saya sudah habis. Sebelum saya buka link pertanyaan, saya ingin teman-teman wajahnya ditampilkan terlebih dahulu. Untuk saya ambil screenshot-nya. Silakan teman-teman ditampilkan wajahnya. Saya pengen lihat wajah ganteng dan cantiknya. Sudah pada ada di rumah semua kan ini, teman-teman? Nggak ada yang di tempat kerjaan? Udah, Pak. Oke, sip. Oke, baik teman-teman ya, saya ambil ya. Silakan ditampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya, saya save dulu. Ya, teman-teman, sekali lagi ditampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi ini. Oh iya, jangan lupa teman-teman di e-learning pembelajaran kuliah IBM, teman-teman harus download materi perkuliahan, kemudian menanggapi forum, mengerjakan tugasnya, kemudian presensi ya. Itu dinilai sebagai aktivitas dari perkuliahan. Oke, teman-teman, silakan kalau yang bertanyakan dari materi pada hari ini tentang etika bisnis tadi, perbandingan etika bisnis pada berbagai macam profesi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak. Saya mau bertanya sedikit juga, mungkin sedikit diskusi juga. Mengenai tadi kode etik jurnalis ya, Pak. Nah, itu kan tadi kan Bapak sudah sampaikan secara gamblang. Nah, yang saya ingin tanyakan sekarang gini, Pak. Seandainya karena sendiri pernah ya di lembaga saya, jadi kita ada suatu semacam apa ya kayak event atau apalah gitu ya. Nah, itu kita kan panggil wartawan, Pak. Kemudian tapi kita di sini meminta, jadi kita meminta wartawan itu memberitakan gini loh Mas, nanti yang diberitakan ini ya gitu. Nah, ini kan yang saya ingin tanyakan, berita yang dibuat ini kan istilahnya pesanan nih, Pak. Nah, itu melanggar kode etik nggak nih? Karena kan tadi kan Bapak sampaikan bahwa berita yang dibuat oleh jurnalis itu kan harus berimbang, harus istilahnya sebenarnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada dalam tanda kutip orderan untuk pemberitaan tuh melanggar kode etik nggak, Pak? Gini, itu bisa jatuhnya kalau teman-teman jatuhnya ke iklan nggak masalah. Iklan yang dibungkus dalam sebuah tulisan. Jadi istilahnya, aduh apa saya dulu namanya. Tapi itu masuk ke kategori iklan. Kalau tulisan pesanan. Jadi kemudian perusahaan kamu membayarkan kepada wartawannya kan ke media tersebut. Kalau kamu bayar, iya, Pak. Ya betul, itu masuk ke bentuk iklan. Gitu. Bisa seperti itu. Gitu. Bukan dalam bentuk pembuatan biasa. Ini yang saya maksud tadi dalam penulisan informasi biasa, gitu ya.
Jadi bukan yang kayak gitu. Kalau pesanan itu masuk ke iklan gitu. Bahkan kadang-kadang di layoutnya itu, kalau di media saya walaupun dibikin seperti kayak tulisan biasa, tapi entah ada kotaknya atau apa yang menandakan bahwa itu tulisan iklan gitu ya. Nah, gini teman-teman, masalah kode itu kan ini yang sering saya alami ya ketika saya masih menjadi aktif menjadi wartawan. Ketika misalkan ada sebuah informasi atau saat jumpa pers gitu ya. Jumpa pers itu ketika saya menulis itu kan biasanya saya akan dari katakanlah saya bisa di jumpa pers BCA. Nah, di BCA melakukan statement seperti ini mengenai keuangan bla bla bla. Biasanya saya bandingkan dengan yang lainnya biar ada perbandingan gitu. Jadi masyarakat yang membacanya juga lebih kaya informasinya kayak gitu ya. Begitupun dengan ketika ada sebuah perusahaan tentang pilot misalkan, ada humasnya memberitakan bahwa perusahaan kita tidak pilot bla bla bla, kita masih bla bla bla. Tapi nah wartawan yang baik biasanya ini di sisi wartawanannya ya, dia tidak begitu saja percaya misalkan. Nah, dia kemudian wawancara dengan dia melihat akan melihat bagaimana sahamnya. Dia bisa wawancara orang-orang dalamnya, karyawannya seperti apa, manajer seperti apa. Jadi kalau misalkan ada itu benar beritanya dari pihak perusahaan tidak apa-apa, pasti mereka akan senada seirama tuh semuanya, sahamnya baik, karyawan juga baik gitu. Tapi kalau enggak ya nanti ada balancing sendiri kayak gitu. Gitu Mas Firdaus. Jadi saya pikir itu kalau kayak pesanan kayak gitu masuk ke iklan kalau dulu di media saya seperti itu penegasannya gitu. Bukan kalau betul ke lembaga ya, walaupun saya juga tahu gitu ya, ada beberapa perusahaan atau organisasi yang kemudian membayar wartawannya untuk memuat sebuah berita dari lembaga tertentu gitu. Jadi wartawan yang dibayar gitu. Nah, kalau menurut saya itu, kalau buat saya, terutama waktu saya masih bekerja itu tidak dibenarkan gitu. Dulu waktu saya masih kerja di Kompas, kalau hal seperti itu langsung saya dikeluarkan dari kantor karena menerima secara pribadi gitu, bukan lembaga kayak gitu. Gitu Mas Firdaus yang bisa saya sampaikan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Satu lagi boleh, Pak? ya silakan. Sepengalaman Bapak nih sebagai pernah menjadi wartawan nih. Kan tadi Bapak katakan bahwa wartawan itu boleh dibilang kan harus netral nih, Pak. Ya. Tidak boleh pihak sana, pihak sini gitu kan. Tapi sepengalaman Bapak nih saya ingin tahu sebagai pernah menjadi seorang wartawan bahwa yang namanya penguasa itu kan biasanya menguasai semua nih Pak, dalam tanda kutip nih. Nah, ini sepengalaman Bapak sebagai wartawan pernah nggak sih gitu kan, istilahnya ada yang berkaitan dengan pemerintahan atau orang-orang yang berkuasa ini terus ada sisi negatif, kemudian mungkin Bapak pernah mau mengangkat itu cuma karena ini orang berpengaruh gitu kan, jadi ya mungkin ada sesuatu yang akhirnya nggak jadi terungkap gitu loh Pak. Sebagai pengalaman Bapak sebagai wartawan pernah nggak sih Pak kayak gitu Pak? Nah, itu kemudian yang salah satu menjadi hal yang menurut saya kemudian saya mengundurkan diri jadi wartawan. Maka misalnya ketika sebuah perusahaan sudah mulai terkooptasi dengan berkepentingan pihak atas, tidak sedang idealisme saya, gitu. Kemudian juga saat bisnis media waktu itu saya lihat, wah ini sudah tidak, ya dengan era keterbukaan sekarang kan bisnis media sedang menurun ya. Menurut saya sudah waktunya buat saya mencari hal yang menurut saya bisa dengan idealisme saya gitu. Makanya kemudian saya menjadi dosen, saya menjadi trainer gitu ya. Nah, memang teman-teman gini, dilema wartawan sekarang adalah menghadapi owner kalau saya bilang, bukan hanya pihak penguasa, ownernya. Jadi pihak penguasa, partai atau segala macam, dia bukan lagi langsung ke orang yang wartawannya, tapi ke si pemilik modal, pemilik perusahaan media tersebut. Di mana pemilik perusahaan media tersebut kemudian menekan dari si wartawannya. Wah, saya banyak teman-teman yang seperti itu. Ya, teman-teman pasti tahu lah ya, beberapa. Kalau teman-teman perhatikan, pemilik media di Indonesia itu hanya bisa dihitung 10 jari. Hari Tanu misalkan ya, dia punya berapa media? Di televisi aja sudah 4 ya, CTI, MNC, Global, iNews. Belum media cetaknya ini Sindo News, belum media media online-nya. Begitupun dengan kayak gitu. Grup Kompas punya apa, grup ini punya apa, jadi banyak. Hanya segelintir sebenarnya. Saya pernah hitung-hitung mungkin pemilik media besarnya tidak nyampe 10 gitu.
peran pemerintah pun tinggal mempengaruhi mereka untuk mempengaruhi wartawannya. Jadi kalau ada berita-berita yang kira-kira agak menyinggung, misalkan ada pemilik media tersebut pro ke pemerintah, ada kira-kira sedikit menyinggung, pasti nggak akan dimuat di medianya. Saya banyak pengalaman teman-teman saya mengalami seperti itu, gitu. Kayak gitu. Terutama ada salah satu grup besar gitu ya, dia sudah punya nyiapan tulisan bagus, begitu dia sudah jadi tulisannya nyampe ke editornya, pasti ke editornya KPMRT kan, begitu tahu berita seperti ini, wah ini bisa melanggar dapur kita nih gitu. Iya. Karena kalau tetap diloloskan, wartawannya resikonya dipecat dari pekerjaannya. Jadi begitu, Mas. Jadi bukan lagi ke wartawan langsung. Dulu saya berhadapan langsung dengan